wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Sania Nurul Hikmah dengan NIM 26. Saya Natrifida dengan NIM 37. saya IMK dengan NIM 019. Saya Hermisa dengan NIM 7. Saya Rianita Salsabila dengan NIM 32. Saya Siti Nurfaya Rohmah dengan NIM 13. Di sini kami akan menjelaskan ketinggian benda langit menggunakan rebung jaya. Bagaimana keseruannya? Saksikan video kami. Ini saya akan menjelaskan bagian rubuk mujaya bagian luar. Yang pertama yaitu ada khalit. Khalit itu adalah benang yang ini. Setelah itu ada muri. Muri merupakan yang ini merupakan muri. Setelah itu pemberatnya ini dinamakan syakul. Selanjutnya yaitu ada kaus irtifa. Kaus irtifa itu dari sini sampai ke sini. Ini merupakan awal kaus dan yang ini merupakan akhir kaus. Dari awal sampai akhir ada 90 darjah. Dibagi menjadi 18 kotak. Satu kotak ini terdapat 5 darjah. Di dalam satu darjah itu ada 4 menit. Dan di dalam kaus irtifa ada 12 buruj dari 1 sampai ke 30. Ini ada buruj hamal dan mizan. Nah, dari 30 ke 60 ini ada buruj saur dan akrob. Dari 60 ke 90 ini ada buruj jauza dan al-qaus. Lalu dari 90 ke 60 itu ada buruj jadiun dan saraton. Dari 60 ke 30 ini ada buruj dalhu dan asad. Terus dari 30 ke awal kaus itu ada buruj subulah dan haud. Oke. Setelah itu ada sitini. Sitini itu dari al-markas sampai ke akhir kaus. Ini merupakan sitini. Ini merupakan hafadah. Karena ada 2 dinamakan hafadatain. Bagian-bagian dalam dari rebung jaya. Yang pertama yaitu ada al-markas. Ini sebagai tempat muri dan syakul dan juga kaif. Nah, selanjutnya yaitu juyub mabsutah. Juyub mabsutah yaitu semua garis lurus dari yang keluar dari sitini ke kaus istifa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu juyub makusah. Juyub makusah yaitu garis lurus yang keluar dari jaib tamam ke kaus istifa. Dan selanjutnya yaitu ada ini garis yang melintang ini namanya jairul mel. Kalau ini tuh menurut ulama mutakot dimin ini tuh 24 darjah. Nah, kemudian yang terakhir ada kaus asar awal dan sani. Dari markas ke ini kaus asar awal itu ada 42,20 darjah. Dan dari markas ke kaus asar sani ini ada 26,30 derajat. Berikut adalah bagian luar dan bagian dalam dari rebung jaya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kita akan
akan melakukan pengujian secara langsung benda langit yaitu matahari menggunakan bubuk mujair. Ikuti kita terus ya. Teman, kita akan mulai dari kita mengarahkan lubang dari hafadzotain ke benda langit yaitu matahari, sampai nanti bayangan dari matahari tersebut memenuhi antara dua hafadzotain ini. Lalu setelah ini terpenuhi oleh bayangan, kita perhatikan height ini sampai pemberatnya itu nggak bergerak sama sekali sampai menemukan titik tengahnya. Terus kita ukur ke vertikal pada jaib sitininya. Kita akan praktekkan sekarang ya. Sudah memenuhi kedua hafadzotain, kemudian height-nya sudah menentukan titiknya yaitu di sini. Bisa di zoom. Oke, setelah diketahui, maka bisa dilihat garis secara vertikal ke arah jaib sitini, yaitu di sini. Maka bayangan matahari di pukul 10.55 menunjukkan bahwa ketinggian matahari mencapai 58 derajat. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengukur ketinggian matahari secara tidak langsung. Baik, kita akan menentukan ketinggian matahari secara tidak langsung. Pertama, kita mengambil lokasi UIN Sunan Kudus. Kemudian kita menentukan lintang dan juga bujur tempat. Lintangnya 6 derajat, kemudian bujur tempatnya 110,88 derajat ekuator. Hasil dari lintang dan juga bujur tempat diperoleh dari APK stellarium sesuai dengan wilayah yang diambil. Kemudian diketahui titik acuan astronomis 12, kemudian konstanta rotasi bumi 15 derajat dan juga bujur tengah zona 105 derajat ekuator dan juga deklinasi yaitu -19 derajat 30 detik 11 menit. Hasil dari deklinasi ini terdapat dari tabel epimeris hisab ru'yat. Nah, cara menentukan deklinasi yaitu perhitungan awal dikurangi 7. Kita mengambil pukul 11, kemudian dikurangi 7. 7 ini hasil dari GMT wilayah kita, yaitu wilayah lokasi UIN Sunan Kudus, dan terdapat hasilnya 4. Kemudian kita bisa menentukan deklinasi ini. Kita berarti mengambil hijab yang keempat hasil dari perhitungan ini. Kemudian kita menghitung selisih bujur dengan rumus lambda sama dengan PT1 dikurangi PT2. PT1 110 88 derajat dikurangi 105 derajat yang hasilnya 88 derajat. Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan 4. 4 ini dari perputaran setiap 1 derajat yaitu 4 menit. Yang hasilnya 23,52 menit. Akan mencari rumus solar time atau TST. Nah, yang pertama itu diketahui waktu yang kita gunakan adalah 11.00 WIB. Lalu juga sudah diketahui selisih bujurnya yaitu 23,52 menit. Lalu rumus mencari TST-nya yaitu waktu ditambah selisih bujur, yang mana waktu itu 11.00 dan selisih bujurnya 23.52. Lalu hasilnya adalah 11.23.52, yang mana ini 11 adalah 11 jam 23 menit dan 52 detik. Lalu dikonversi menjadi desimal, jadinya 11,39778 jam. Selanjutnya kita akan mencari sudut waktu. Rumus dari sudut waktu yaitu H sama dengan TST dikurangi 12 dikali 15 derajat. Sudah diketahui TST-nya adalah 11,39778 dikurangi 12 lalu dikali 15 derajat. Yang di dalam kurung ini dihitung terlebih dahulu ya.
hasilnya yang dalam kurung ini adalah negatif 0,60222 lalu dikali 15 derajat. Hasilnya adalah negatif 9,0333. Jadi hanya sama dengan negatif 9 derajat. Negatif ini berarti matahari belum lewat dari meridian. Selanjutnya kita akan mencari irtifa matahari atau ketinggian dari matahari itu. Diketahui lintangnya adalah 6 derajat, lalu deklinasinya adalah negatif 19 derajat dan sudut waktunya negatif 9 derajat. Ditanya H adalah ketinggian dari matahari. Rumusnya sin H sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu. Sama dengan sin 6 derajat dikali sin negatif 19 derajat ditambah cos 6 derajat dikali cos negatif 19 derajat dikali cos negatif 9 derajat. Ini kita konversi terlebih dahulu ke dalam desimal. Lalu hasilnya adalah ini 0,104 dikurangi 0,325 ditambah 0,994 dikali 0,945 dikali 0,987. Lalu yang dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu. Dari hasil kurung yang pertama adalah negatif 0,034. Yang kurung kedua ini hasilnya 0,995. Lalu keduanya kita tambahkan. Hasilnya adalah 0,9610015699834. Ini kita konversi ke arsing dulu. H sama dengan arsing 0,9610056999834 menjadi 76,06 derajat. Jadi ketinggian matahari di UIN Sunan Kudus pada tanggal 19 November 2025 pada pukul 11.00 WIB adalah 76,06 derajat. Adalah penjelasan bagian dan cara mengukur ketinggian benda langit secara langsung dan tidak langsung menggunakan Ruby Wijaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.